Kekuatan Anies Baswedan terbukti kembali. Kali ini Nasdem dapat durian runtuh dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Pergerakan langkah-langkah pergerakan politik yang dilakukan Anies Baswedan cukup masif. Dan ini juga dekat dengan Jakarta. Kita tahu Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi. Dianggap gubernur yang relatif berprestasi. Kemudian itu terkait dengan Banten, Jabar itu mendekati dari ibu kota Jakarta. Dan itu punya dampak kepada Anies Baswedan. Itu yang menyebabkan. Ditambah belakangan adalah efek deklarasi yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem sehingga Anies lebih firm, lebih pasti, lebih ada informasi lebih kuat kepada publik bahwa Anies bakal maju di Pilpres mendatang. Itu mungkin faktor-faktornya. Sehingga kemudian yang dilakukan adalah tindakan-tindakan reaktif terhadap langkah-langkah politik dari Pak Anies Baswedan. Gitu. Nah, itu yang saya pikir justru alih-alih melemahkan justru akan memperkuat. Karena kemudian publik justru akan semakin ingin tahu, semakin ingin hadir di dalam pertemuan-pertemuan dengan Pak Anies Baswedan, dan justru kemudian di mana dalam konteks ini popularitas dan kemungkinan elektabilitas dari Pak Anies Baswedan justru akan semakin menguat. Karenanya menurut Rocky, pihak istana akan mulai kebingungan bagaimana cara untuk melakukan penjegalan terhadap Anies. Makin lama menurut Rocky, istana akan kehabisan cara melakukan hal tersebut. Tapi masalahnya saya pikirkan istana makin hari makin bergosip soal Anies ini ya. Analis-analis, relawan-relawan ya, pembenci-pembenci Anies bergosip. Kira-kira gimana caranya untuk mematahkan kaki Anies ini. Nah itu yang kemudian harus mereka berani bersikap, protes. Kenapa? Hanya karena mencalonkan Anies tiba-tiba kami diperlakukan tidak adil. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebutkan bahwa separuh pemilih warga di Jakarta dan Banten sudah cenderung memilih bakal calon presiden dari Nasdem Anies Baswedan. Sementara itu, pemilih Anies di Jawa Barat mulai tumbuh kuat dengan angka 36%. Ini bahkan telah mempengaruhi posisi Prabowo Subianto hingga ia pun bergeser di bawah Anies dan diikuti oleh Ganjar Pranowo. Menurut Hanta Yuda, basis utama Prabowo kini sudah tergerus oleh Anies. Para pendukung Prabowo dinilai sudah migrasi dan mendukung Anies. Hal itu terlihat dari data pemilu tahun 2019 yang menunjukkan Provinsi Banten dan Jawa Barat dimenangkan oleh Prabowo. Selanjutnya, Hanta Yuda menjelaskan faktor kedua mengapa elektabilitas Anies bisa unggul di 3 provinsi tersebut. Hal itu dikarenakan pergerakan politik yang Anies lakukan cukup masif, terlebih lagi 2 provinsi tersebut dekat dengan DKI Jakarta. Apalagi Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi dan dianggap relatif berprestasi. Selain itu, deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang juga dinilai berefek dengan meningkatnya elektabilitas Anies. Kekuatan Anies Baswedan terbukti kembali. Kali ini Nasdem dapat durian runtuh dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebutkan bahwa separuh pemilih warga di Jakarta dan Banten sudah cenderung memilih bakal calon presiden dari Nasdem Anies Baswedan. Sementara itu, pemilih Anies di Jawa Barat mulai tumbuh kuat dengan angka 36%. Ini bahkan telah mempengaruhi posisi Prabowo Subianto hingga ia pun bergeser di bawah Anies dan diikuti oleh Ganjar Pranowo. Menurut Hanta Yuda, basis utama Prabowo kini sudah tergerus oleh Anies. Para pendukung Prabowo dinilai sudah migrasi dan mendukung Anies. Hal itu terlihat dari data pemilu tahun 2019 yang menunjukkan Provinsi Banten dan Jawa Barat dimenangkan oleh Prabowo. Selanjutnya, Hanta Yuda menjelaskan faktor kedua mengapa elektabilitas Anies bisa unggul di 3 provinsi tersebut. Hal itu dikarenakan pergerakan politik yang Anies lakukan cukup masif, terlebih lagi 2 provinsi tersebut dekat dengan DKI Jakarta. Apalagi Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi dan dianggap relatif berprestasi. Selain itu, deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang juga dinilai berefek dengan meningkatnya elektabilitas Anies. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebutkan bahwa separuh pemilih warga di Jakarta dan Banten sudah cenderung memilih bakal calon presiden dari Nasdem Anies Baswedan. Sementara itu, pemilih Anies di Jawa Barat mulai tumbuh kuat dengan angka 36%.
Ini bahkan telah mempengaruhi posisi Prabowo Subianto hingga ia pun bergeser di bawah Anies dan diikuti oleh Ganjar Pranowo. Menurut Hanta Yuda, basis utama Prabowo kini sudah tergerus oleh Anies. Para pendukung Prabowo dinilai sudah migrasi dan mendukung Anies. Hal itu terlihat dari data pemilu tahun 2019 yang menunjukkan Provinsi Banten dan Jawa Barat dimenangkan oleh Prabowo. Selanjutnya, Hanta Yuda menjelaskan faktor kedua mengapa elektabilitas Anies bisa unggul di 3 provinsi tersebut. Hal itu dikarenakan pergerakan politik yang Anies lakukan cukup masif, terlebih lagi 2 provinsi tersebut dekat dengan DKI Jakarta. Apalagi Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi dan dianggap relatif berprestasi. Selain itu, deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang juga dinilai berefek dengan meningkatnya elektabilitas Anies. Kekuatan Anies Baswedan terbukti kembali. Kali ini Nasdem dapat durian runtuh dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebutkan bahwa separuh pemilih warga di Jakarta dan Banten sudah cenderung memilih bakal calon presiden dari Nasdem Anies Baswedan. Sementara itu, pemilih Anies di Jawa Barat mulai tumbuh kuat dengan angka 36%. Ini bahkan telah mempengaruhi posisi Prabowo Subianto hingga ia pun bergeser di bawah Anies dan diikuti oleh Ganjar Pranowo. Menurut Hanta Yuda, basis utama Prabowo kini sudah tergerus oleh Anies. Para pendukung Prabowo dinilai sudah migrasi dan mendukung Anies. Hal itu terlihat dari data pemilu tahun 2019 yang menunjukkan Provinsi Banten dan Jawa Barat dimenangkan oleh Prabowo. Selanjutnya, Hanta Yuda menjelaskan faktor kedua mengapa elektabilitas Anies bisa unggul di 3 provinsi tersebut. Hal itu dikarenakan pergerakan politik yang Anies lakukan cukup masif, terlebih lagi 2 provinsi tersebut dekat dengan DKI Jakarta. Apalagi Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi dan dianggap relatif berprestasi. Selain itu, deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang juga dinilai berefek dengan meningkatnya elektabilitas Anies. Kekuatan Anies Baswedan terbukti kembali. Kali ini Nasdem dapat durian runtuh dari Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebutkan bahwa separuh pemilih warga di Jakarta dan Banten sudah cenderung memilih bakal calon presiden dari Nasdem Anies Baswedan. Sementara itu, pemilih Anies di Jawa Barat mulai tumbuh kuat dengan angka 36%. Ini bahkan telah mempengaruhi posisi Prabowo Subianto hingga ia pun bergeser di bawah Anies dan diikuti oleh Ganjar Pranowo. Menurut Hanta Yuda, basis utama Prabowo kini sudah tergerus oleh Anies. Para pendukung Prabowo dinilai sudah migrasi dan mendukung Anies. Hal itu terlihat dari data pemilu tahun 2019 yang menunjukkan Provinsi Banten dan Jawa Barat dimenangkan oleh Prabowo. Selanjutnya, Hanta Yuda menjelaskan faktor kedua mengapa elektabilitas Anies bisa unggul di 3 provinsi tersebut. Hal itu dikarenakan pergerakan politik yang Anies lakukan cukup masif, terlebih lagi 2 provinsi tersebut dekat dengan DKI Jakarta. Apalagi Anies dipersepsikan tingkat kepuasannya sebagai gubernur cukup tinggi dan dianggap relatif berprestasi. Selain itu, deklarasi pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024 mendatang juga dinilai berefek dengan meningkatnya elektabilitas Anies.